Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Nah, materi ini kan terbagi 4 sub. Nomor 1 dan nomor 2 kan sudah dibacakan oleh Nurul Eka Wahyuni. Dan saya akan membacakan yang nomor 3 dan nomor 4 tentang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra dan perempuan pejuang Opud Daeng Risaju. Nah, sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Aulia Octavia dari kelas 12 MIPA 1 dari SMA Islam NU Pujon. Nah, langsung ke materinya. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki dilahirkan di Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal di Kampung Bali, Jakarta 25 Mei 1958 di umur yang ke-44 tahun. Ia seorang komponis besar di Indonesia. Lagu-lagu yang ia ciptakan itu sangat penuh diwarnai dengan semangat kecintaannya terhadap tanah air, seperti Rayuan Pulau Kelapa, Halu-Halu Bandung, Selendang Sutra, dan Sepasang Mata. Selanjutnya yaitu perempuan pejuang Opud Daeng Risaju. Opud Daeng Risaju adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Sulawesi. Ia dilahirkan di Palopo tahun 1880 dan merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Luwu. Kemudian, beliau dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud dan mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dan juga mendirikan cabang PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Kegiatan Opud Daeng Risaju didengar oleh Controller of the Link Masamba. Controller Fadling Masamba kemudian mendatangi kediaman Opud Daeng Risaju dan menuduh Opud Daeng Risaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan penjara terhadap Opud Daeng Risaju selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak membuat jerah bagi Opud Daeng Risaju. Setelah keluar dari penjara, Opud Daeng Risaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Walaupun sudah mendapatkan tekanan yang berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda, Opud Daeng Risaju tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangannya PSII baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933, Opud Daeng Risaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang ia miliki. Kedatangan Opud Daeng Risaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Opud Daeng Risaju kembali dipanggil oleh pihak kerajaan. Dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Adat yang pro-Belanda, Opud Daeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opud Daeng Risaju dianggap melanggar hukum. Anggota Dewan Adat yang pro-Belanda menuntut agar Opud Daeng Risaju dijatuhi hukuman, dibuang atau diselong. Tetapi, Opud Balirante yang pernah membela Opud Daeng Risaju menolak usul tersebut. Akhirnya, Opud Daeng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934.
Oppo dan Rizaju selama tahun beberapa disiksa oleh orang-orang Belanda dan Jepang karena melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Selama di penjara, Opung dan Rizaju mengalami penyiksaan yang berkemudian berdampak pada pendengarannya. Setelah pengakuan RI tahun 1949, beliau akhirnya pindah ke Parepare dan hanya menjadi sesepuh di organisasi PSII. Akhirnya tanggal 10 Februari 1965, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di kuburan Raja-Raja Loge di Palopo. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan buat kalian. Yang nomor 1, jelaskan makna lagu dari Halo Halo Bandung dan Pulau Rayuan Kelapa. Saya ulangi, jelaskan makna lagu dari Halo Halo Bandung dan Pulau Rayuan Kelapa. Yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan Partai Syarikat Islam Indonesia. Saya ulangi, jelaskan apa yang dimaksud dengan Partai Syarikat Islam Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.